Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Kita sudah menyaksikan pengalaman di berbagai negara. COVID-19 dapat menyebar secara cepat di sana ketika tidak dilakukan langkah-langkah yang serius dan penuh kedisiplinan. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jokowi disarankan cuti dulu dari presiden dan digantikan oleh Anies. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dinilai begitu lamban dalam menangani virus corona yang sudah menjadi wabah di dunia. Tak hanya dinilai lamban, publik juga menduga kasus corona ini memang sengaja ditutup-tutupi dan tidak ada transparansi. Hal berbeda dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang cepat penanganannya, responsif dan transparansi menyampaikan data. Karena hal itu, warganet ada yang mengusulkan Jokowi dan jajarannya ini cuti dulu dan digantikan oleh Anies Baswedan untuk menangani corona. Dari akun @uyopek, Pak Jokowi untuk penanganan wabah virus corona ini dan langkah-langkah ke depan, Bapak dan jajarannya cuti saja dulu dari Presiden dan Kabinet. Ganti dengan Pak Anies dan berangkat di DKI. Syukur-syukur sih seterusnya. Nyadar dirilah, terima kasih. Begitu katanya pada hari Jumat 13 Maret. Usulan ini pun disambut baik oleh netizen. Setuju, sementara Kabinet Jokowi lockdown. Ujar akun @ipunglombok. Gue jarang malah hampir gak pernah memuji Anies. Tapi membandingkan cara dia menangani corona dengan yang dilakukan Jokowi hanya membuat Jokowi semakin gak layak jadi presiden. Usul gue, Anies ambil komando nasional. Insya Allah Indonesia juga belum terlambat. Kata pengamat internasional @Hasmi Bahtiar. Logika yang dipakai sama Anies dalam menangani corona itu logika pemimpin negara-negara maju di Eropa. Kalau dia pegang komando nasional, gue optimis sih, corona ini bisa selesai. Pak Jokowi cuti aja dulu, ngopi-ngopi lah di Solo sana. Lanjut, akun Hasmi. Beberapa waktu lalu, Anies diundang di acara Mata Najwa. Ia tampil memaparkan penanganan corona di sana, dan dia pun mendapatkan aplaus meriah dan disebut the next Presiden RI. Acara Mata Najwa di Trans 7 pada hari Rabu 11 Maret kemarin mengangkat topik hangat tentang penanganan corona yang sudah ditetapkan WHO sebagai pandemi. Hadir sebagai narasumber dari Kementerian Kesehatan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Jubir Jokowi Fajrul Rahman, dan lain-lain. Paparan yang disampaikan Gubernur Anies terkait apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI dalam penanganan corona ini sangat gamblang. Langkah cepat dan tepat mengutamakan keselamatan warga. Sampai-sampai Anies mendapatkan aplaus sangat meriah oleh audiens yang hadir di studio acara Mata Najwa. Di sosial media pun netizen juga mengungkap kekagumannya pada Anies. Runtut, jelas langkah-langkahnya. Begitu kata akun @n_setiawan. Simpel dan gampang dimengerti. Komen pula dari Agung Trijayanto. Wow, you're really good bener. Saya harap pemimpin yang lain fokus seperti Anies. Bangga rasanya punya pemimpin seperti Pak Anies. Begitu pula kata akun @auzago. Yang lain pun juga menimpali the next Presiden RI. Potongan video ini juga diunggah oleh akun @maspio. Tampil memaparkan penanganan corona di Mata Najwa, good bener Anies mendapat aplaus meriah. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Anies saking tepatnya pun membuat Kabinet Indonesia Maju menjadi kelimpungan. Termasuk komentar dari Menkominfo. Ia memprotes situs corona yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan,
situs web yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan merupakan arahan dari pemerintah pusat untuk memberikan kabar terkini soal virus novel COVID-19 di Indonesia. Hal itu merespon adanya situs web pemerintah provinsi Pemprov DKI Jakarta yang juga menyajikan konten soal perkembangan virus di ibu kota, yaitu corona.jakarta.go.id. Namun data yang disajikan berbeda dengan milik Kementerian Kesehatan. Sementara situs Kementerian Kesehatan yang khusus memberikan kabar terbaru soal corona secara nasional yaitu infeksiemerging.kemkes.go.id. Kemenkes dalam rangka komunikasi publik, pemerintah daerah mengikuti protokol pemerintah pusat supaya satu saja narasi pemerintah. Begitu kata Menkominfo Johnny G. Plate kepada awak media di kantor Kemenkominfo Jakarta. Kalau pemerintah daerah punya situs, memang dimungkinkan, tapi sejalan dengan narasi pemerintah. Pemerintah pusat sudah menunjuk juru bicara Pak Ahmad Yuryanto. Begitu katanya. Johnny pun kembali menegaskan bahwa pemerintah daerah diperbolehkan membuat situs terkait perkembangan isu corona di daerahnya. Tetapi narasi kontennya mesti sama dengan pemerintah pusat. Jangan mulai lagi pertentangan. Ada pemerintah pusat, ada dari Pemda. Boleh kok, tapi sekali lagi konten dan narasinya harus sama. Ungkas Johnny. Hari ini pemerintah mengumumkan penambahan jumlah positif terjangkit corona hanya sebanyak 6 pasien menjadi 19 pasien. Sebelumnya, situs pembaruan informasi terkait corona di Kemenkes, data yang berbeda dengan data yang ada di situs Pemprov DKI Jakarta terkait pasien dalam pengawasan. Menurut situs corona.jakarta.go.id sejak 1 Maret sampai Jumat pekan lalu 6 Maret, tercatat ada 49 pasien PDP yang masih dirawat dan 34 pasien dinyatakan sehat dan sudah diperbolehkan pulang ke rumahnya. Menanggapi berita ini, arsitek Marco Kusumawijaya meradang. Seharusnya pusat ini merangkum data di daerah, bukan daerah diminta menjabarkan data pusat. Katanya, terbalik. Pusat harusnya merangkum laporan daerah, bukan daerah menjabarkan data pusat. Nalarnya kan data itu mengalir dari bawah ke atas. Ini orang sinting gak punya nalar. Komentar Marco melalui akun Twitternya @mkusumawijaya. Anies Baswedan juga meminta Kementerian Kesehatan untuk cepat dan juga transparan terkait dengan virus corona. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengapresiasi Joko Widodo yang mendorong transparansi data dari kasus pasien positif corona, termasuk menggalakkan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Karena itu kami berharap kepada Kementerian Kesehatan untuk menjalankan arahan dari Bapak Presiden, khususnya pada kecepatan dan transparansi atas hasil pengetesan pada orang-orang yang diduga memiliki atau terjangkit COVID-19. Begitu katanya. Menurut Anies, gerak cepat pemerintah sangat diperlukan. Pasalnya, kasus yang tadinya jumlahnya sedikit mengalami peningkatan signifikan. Ini memang perlu dilakukan secara cepat, karena kita tahu hari ini saja baru diumumkan, tadi jumlahnya 69, 2 hari yang lalu 34. Lompatannya ini sangat cepat. Jelas Anies. Ia pun juga menegaskan pemerintah daerah khususnya Jakarta sangat memerlukan data tersebut. Pasalnya jika terlambat dalam melakukan penanganan, maka imbasnya akan berdampak kepada masyarakat itu sendiri. Kami di Pemprov DKI juga perlu mengetahui siapa saja di mana saja, sehingga kita bisa langsung melakukan tracing. Beberapa hari yang sebelumnya, berkegiatan di mana saja dengan siapa saja, lalu berkontak dengan siapa saja, itu dikerjakannya oleh Dinas Kesehatan. Menurut Anies, Dinas Kesehatan DKI terus berupaya untuk menjangkau data-data tersebut. Hitungan minggu sudah dilakukan demi memantau munculnya isu tersebut di setiap wilayah ibu kota. Selama beberapa minggu yang dikerjakan terus, menjangkau setiap orang yang pernah berinteraksi yang punya potensi, sehingga mereka dipantau, dites. Tapi kalau kita tidak melakukan itu dengan cepat, maka penyebaran menjadi lebih luas. Anies pun menandaskan hal tersebut. Pemprov DKI Jakarta pun juga ikut mengantisipasi, yaitu dengan cara mengirimkan SMS ke masyarakat. Pemprov DKI Jakarta secara rutin akan mengirimkan pesan WhatsApp ataupun SMS kepada masyarakat guna mengantisipasi penyebaran lebih luas dari virus corona. Pemprov secara rutin mengirimkan WA Plus, SMS Plus, dan fasilitas komunikasi lain sebagai usaha untuk menekan risiko penyebaran virus. Begitu kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pesan berantai resmi tersebut juga akan dikirimkan lagi apabila ditemukan tempat-tempat baru yang perlu dihindari ataupun informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat. Dan Anies pun juga mengatakan sudah menyiapkan tenaga yang cukup, fasilitas yang cukup untuk merespon penyebaran corona.
Kendati demikian, Pemprov DKI juga belum bisa menyebutkan jumlah tenaga kesehatan yang akan disiagakan untuk mengantisipasi. Namun demikian, mereka mengatakan fasilitas yang dimiliki telah siap. Poinnya, tim kami mulai dari puskesmas, kecamatan, RSUD, dan rumah sakit swasta semuanya siap. Total jumlah pegawai kami baik yang ASN dan non-ASN sekitar 19.000 orang. Begitu kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widya Stuti. Kesiagaannya, kata Widya Stuti, adalah sesuai dengan alokasi penjadwalan sistem kerja sehingga tidak diturunkan satu waktu untuk menghindari kelelahan.